Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Insan Yuswansyah dengan NPM 2515061101. Saya berasal dari Departemen Pengembangan Keteknikan Bangtek dengan divisi yang saya jalankan yaitu penelitian dan pengembangan. Nah, pada kali ini saya akan membahas apa saja yang saya dapatkan pada saat saya melaksanakan tugas analisis studi kasus dari Pemirah Himadro 2025. Dari yang saya lakukan yaitu apa kebijakan yang terjadi. Kebijakan yang menjadi fokus dalam studi kasus kali ini yaitu penerbitan surat keputusan Ketua Himadro mengenai mekanisme penyelenggaraan Pemirah atau pemilihan raya untuk memilih ketua dan wakil ketua Himadro Universitas Lampung tahun 2025. Dokumen kebijakan ini disusun sebagai acuan resmi dalam pelaksanaan Pemirah guna memastikan seluruh rangkaian proses pemilihan berlangsung secara tertib, demokratis, serta selaras dengan ketentuan organisasi yang telah ditetapkan. Ruang lingkup kebijakan tersebut mencakup berbagai teknis dan administratif, diantaranya pembentukan panitia penyelenggara, kriteria dan syarat bagi calon ketua serta wakil ketua, alur pelaksanaan Pemirah, tata cara pemungutan dan rekapitulasi suara, serta prosedur penanganan apabila terjadi sengketa. Ini lebih jauh, kebijakan ini juga menegaskan bahwa seluruh proses Pemirah harus dilandaskan pada prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, atau biasa kita singkat sebagai Luber Jurdil, dalam rangka mewujudkan pemilihan yang transparan serta dapat dipertanggungjawabkan. Namun, apa dampaknya terhadap organisasi mahasiswa di peraturan yang dibuat dari mekanisme penyelenggaraan Himadro ini? Keberadaan kebijakan ini memberikan pengaruh yang konstruktif bagi perkembangan organisasi mahasiswa, sebab mampu menciptakan sistem pemilihan yang lebih terarah dengan landasan regulasi yang kuat dan juga terperinci. Berkat mekanisme yang tersusun secara sistematis ini, proses pergantian kepemimpinan dapat berlangsung lebih tertib dan teratur, sehingga hasil pemilihan memperoleh legitimasi yang lebih tinggi di mata seluruh anggota organisasi. Di samping itu, kebijakan ini turut mendorong tumbuhnya budaya demokrasi dalam lingkungan organisasi mahasiswa, mengingat setiap anggota diberikan kesempatan secara langsung menentukan pilihan kepemimpinannya. Kehadiran saksi serta aturan yang mengatur mekanisme penyelesaian ini menjadi bukti nyata upaya peningkatan transparansi dan penjagaan keadilan dalam pelaksanaan Pemirah tersebut. Demikian sejumlah tantangan yang tetap perlu diantisipasi, beberapa pembatasan yang diberlakukan terhadap peserta maupun calon yang berpotensi mempersempit ruang partisipasi mahasiswa secara keseluruhan. Selain itu, panitia yang berasal dari angkatan termuda dimungkinkan menghadapi keterbatasan pengalaman dan dalam mengelola seluruh rangkaian proses Pemirah secara efektif. Lalu kita lanjut ke apakah kebijakan tersebut efektif, yaitu secara keseluruhan kebijakan ini dapat dinilai cukup efektif karena telah mengatur seluruh tahapan Pemirah secara komprehensif dan terstruktur. Sejak proses pendaftaran calon hingga penghitungan suara ulang, serta prosedur penyelesaian perselisihan mencerminkan bahwa kebijakan ini memang dirancang untuk menekankan seminimal mungkin potensi kecurangan atau maupun konflik yang memungkinkan timbul sepanjang pelaksanaan Pemirah. Namun demikian, tingkat efektivitas kebijakan ini pada akhirnya sangat ditentukan oleh bagaimana implementasinya di lapangan, profesionalitas panitia pelaksana, tingkat kepatuhan peserta terhadap regulasi yang berlaku pada saat Pemirah, serta derajat keterbukaan dalam proses Pemirah merupakan variabel penting yang turut mempengaruhi keberhasilan kebijakan tersebut dalam berlangsungnya acara Pemirah. Apabila pengawasan ini tidak dijalankan secara optimal, maka muncullah potensi-potensi konflik atau keraguan yang bisa saja
mengabaikan keabsahan hasil pemilihan tersebut. Lalu kita lanjut ke apakah kebijakan tersebut bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Pada dasarnya kebijakan ini tidak bertentangan dengan regulasi yang berada di atasnya, sebab dalam dokumen tersebut secara eksplisit disebutkan bahwa mekanisme pemirah berlandaskan pada ADART Himatro serta Peraturan Rektor Universitas Lampung pada nomor 11 tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa penyusunan kebijakan telah mengacu pada pedoman dan ketentuan yang sudah berlaku sebelumnya dan tidak sembrono. Meskipun begitu, terdapat sejumlah ketentuan yang masih layak untuk kita kaji ulang, yaitu misalnya pembatasan calon berdasarkan semester tertentu, serta larangan merangkap jabatan di organisasi lain. Apabila ketentuan-ketentuan tersebut tidak memiliki dasar yang tegas dalam peraturan yang lebih tinggi, hal ini berpotensi memunculkan perdebatan terkait hak mahasiswa dalam berorganisasi maupun dalam mengambil bagian pada proses pemirah. Lalu di langkah atau strategi Ormawa tersebut. Langkah utama yang perlu ditempuh oleh Ormawa yang ada adalah memperkuat transparansi dalam setiap tahapan pemirah, baik itu dari pemungutan suara, pasca pemungutan suara, ataupun sebelum dari hak suara tersebut ditumpahkan di dalam kotak pos yang telah tersedia. Langkah utama yang perlu ditempuh itu untuk Ormawa dimulai dari proses pendaftaran calon hingga pengumuman hasil pemilihan kepada seluruh anggota. Selain itu, fungsi pengawasan ini melibatkan saksi. Mahasiswa pada umumnya maupun pihak jurusan perlu ditingkatkan agar penyelenggaraan pemirah dapat berjalan secara jujur, berimbang, dan juga sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan. Organisasi mahasiswa juga perlu meninjau dan mengevaluasi berbagai aturan yang dianggap terlalu restriktif terhadap partisipasi mahasiswa, agar sistem pemirah dapat berkembang menjadi inklusif dan mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang sesungguhnya dan terjadi di kehidupan nyata. Di sisi lain, panitia pemirah dituntut untuk senantiasa menjaga sikap netral dan bertindak secara profesional, sehingga hasil pemilihan yang diperoleh dapat diterima serta mendapat kepercayaan dari seluruh pihak dalam organisasi tersebut. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai tugas studi kasus saya dalam Pemirah Himatro 2025. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.